Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air setelah Ahmad Zhoni resmi dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan bahwa Ahmad Zhoni termasuk narapidana bermasalah yang harus dipindahkan demi menjaga ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Meskipun kini berada di pulau penjara paling ketat di Indonesia, proses sidang Ahmad Zhoni tetap bisa digelar secara online melalui Zoom. Dirjen Pas juga menegaskan bahwa posisi Ahmad Zhoni di Nusa Kambangan tidak menghalangi proses hukum yang tengah berjalan. Kasus Ahmad Zhoni kembali menjadi sorotan publik karena bukan kali pertama ia terjerat narkoba. Setelah 3 kali tersandung kasus serupa, publik menilai sikapnya tidak menunjukkan penyesalan. Reaksi keras bermunculan di media sosial. Sebagian besar menyebut Ahmad Zhoni tidak pernah belajar dari kesalahan. Netizen yang berbakti juga menilai keputusan Irish Bella untuk menjauh adalah langkah tepat. Sebab reputasi Ahmad Zhoni kini hancur total dan menjadi pelajaran pahit tentang kehilangan kepercayaan publik akibat ulah sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ahmad Zhoni dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan hari ini bersama dengan rekan-rekannya dia yang terlibat dalam pengedaran narkotika di Rutan Salemba kemarin ya. Ditutup mata ini kayak gini. Ya, mungkin ini adalah waktunya dia introspeksi diri di Rutan Nusa Kambangan nanti. Ahmad Zhoni dipindah di Nusa 2. Salah, Nusa Kambangan. Dengan kepala ditutup, tangan diborgol. Kupikir kesalahan itu tidak untuk diulang, tapi ini diulang terus menerus. Tapi kan yang jalanin dia yang merasakan. Nanti kamu di situ bergabung dengan Kawu. Kamu tau Kawu ya? Mitos ya, yang mirip Komodo katanya ya, yang lebih besar daripada Komodo. Cerita legenda. Maksudku orang jawabku seenak, hidup di luar itu masih enak gitu. Kenapa harus mengulang lagi, padahal kemarin itu udah di... Bocah, lu kagak bosan apa masuk penjara mulu? Heran banget dah gua, ulah lu ada baik. Pantes be bini lu cerahin lu. Lu kelakuan lu begini. Dah, baru be waktu kemarin tuh keluar, udah masuk be lagi ini. Lu liat be no, mata ditutup, tangan diborgol, Ahmad Zhoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya, makin jauh lu, makin sengsara lu di Nusa Kambangan. Ya, kagak tahu dah gua menasibu gimana di sono. Ya ilah, kasihan bet. Tapi kalau kagak begini, kagak jerak-jerak nih bocah. Perasaan dulu kagak begini dia. Heran bet, dia bergaul sama siapa sih? Coba deh cerita, ikan kenal sama dia. Gaulnya sama siapa sih? Dah. Semengerikan apa sih Nusa Kambangan sampai-sampai wajahnya Ahmad Zhoni ditutup kayak gini? Ayo kita bahas. Jadi banyak orang yang bilang kalau Nusa Kambangan ini adalah Alcatraznya Indonesia. Lokasinya ada di suatu pulau yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, tempatnya tuh dikelilingin hutan yang masih banyak hewan buasnya, guys. Penjagaan di sini tuh super ketat banget. Dan rute lokasinya itu sangat dirahasiakan. Makanya si Ahmad Zhoni ditutup kayak gini nih. Ada 4 level keamanan di Nusa Kambangan ini. Ada minimum, medium, maksimum, dan yang paling tinggi adalah super maksimum security. Nah, si Ahmad Zhoni ini masuk ke kategori super maksimum security, guys. Tingkat keamanan yang paling super ketat. Di dalam situ cuma diisi 1 orang dalam 1 sel. Ini tuh tempatnya para napi kelas kakap, guys. Dan di sini diizinin menghirup udara segar di luar tembok itu cuma 1 jam dalam sehari. Selebihnya masuk ke dalam sel. Buset, nggak kebayang banget sih gua. Lagian ini si Ahmad Zhoni udah bener-bener main sinetron ya. Malah milih kehidupan yang kayak gini. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Ahmad Zhoni terancam hukuman mati karena jadi pengedar di dalam sel. Gua sih kalau jadi fansnya Ahmad Zhoni, gua akan patungan uang 10-20 juta dengan para fans yang lain dan meminta Yusuf Mansur untuk mendoakan Ahmad Zhoni supaya dia terbebas dari penjara dan terbebas dari segala hukumannya. Katanya doa Yusuf Mansur itu bisa langsung terkabul dan menembus ke langit. Dan Ahmad Zhoni adalah anak langit yang turun ke bumi. Mungkin karena dia turun ke bumi, pergaulannya jadi nggak benar. Yusuf Mansur dan Ahmad Zhoni itu ada hubungannya
karena sama-sama langit. Cuma bedanya yang satu anak langit yang turun ke bumi, yang satu ingin menembus langit tapi nggak tembus-tembus. Inilah saat yang tepat untuk para fans Ahmad Johnny untuk menggelar aksi nyata dan menunjukkan rasa cinta yang nyata dengan mengumpulkan dana untuk membebaskan Ahmad Johnny dari penjara melalui jasa kirim doa dari Yusuf Mansur. Jangan cuma komen dan marah-marah doang di sosial media tanpa aksi yang nyata, atau memang uangnya yang nggak ada. Kalau ada definisi artis yang tidak kapok-kapok dengan kasusnya, yaitu Ahmad Johnny. Nah, kalau misalnya mau dibilangin, dia itu kayaknya otaknya terbuat dari apa ya? Udah 4 kali gitu kan memakai sabu-sabu. Ahmad Johnny, kalau kata gua mah lu tobat nasuha dah. Lu coba tobat, terus habis itu lu lihat tuh apa aja dampak-dampak dari lu melakukan kesalahan ini dengan dengan memakai narkoba, bahkan sampai mengedarkan. Lu tahu kan kalau misalnya resiko dari mengedarkan narkoba itu adalah hukuman mati. Udah pasti itu. Gue tahu sih lu capek hidup. Enggak juga, nggak tahu ya. Maksudnya motif dan inisiatif ataupun latar belakang lo terjerat kasus narkoba sampai 4 kali, nggak tahu sih sebenarnya apa. Mungkin lo stres karena lo bercerai, nggak ada yang tahu. Cuman kayak gemes aja gitu loh. Kok bisa gitu loh, sudah masuk ke jurang, masuk lagi ke jurang gitu. Nggak ada sadar-sadarnya gitu. Sebuah infotainment berita mengabarkan bahwa Ahmad Johnny dari Lapas Salemba dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan muka ditutup gitu. Jadi awalnya Ahmad Johnny ini dia pemakai user itu, pemakai narkoba. Karena narkoba itu seperti kayak judi slot, judol. Kalau udah nyoba sekali akan ketergantungan, nyoba terus sampai habis barang-barangnya. Makanya orang yang judol itu mereka habis masa depannya, barang-barangnya habis, rumah habis, motor habis, rumah habis, harta habis, semuanya habis, dan bahkan orang anak istri nggak diurus. Jadi dan Ahmad Johnny sama kecanduan kayak kecanduan narkoba tuh kayak kecanduan si judol ini. Jadi mereka canduan jadi sebuah habit. Kalau nggak menggunakan barang haram tersebut, mereka tubuhnya akan mengalami namanya sako atau ketergantungan yang mereka panas dan menggigil. Karena mereka sudah lihat, sudah suhu, maka mereka sudah tahu bandar-bandarnya. Dia tahu, saya yakin Ahmad dia tahu bandar-bandar terbesar di Jakarta. Kalau polisi mau meringkus kejahatan narkoba di Indonesia gampang. Tanya Ahmad Johnny, siapa bandarnya kan? Tinggal dirangkep aja gitu kan. Kalau memutus mata rantai narkoba. Dan akhirnya Ahmad Johnny sekarang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pelajaran buat generasi muda, janganlah coba-coba pakai narkoba ya. Narkoba adalah hanya dua pilihan, penjara atau mati. Ini penjara atau mati. Jadi buat apa pakai narkoba? Mending kalian olahraga, hidup sehat, berprestasi ya kan, sehat secara batin, lahir kita happy, bahagia kan. Hidup ini kan untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Ngapain kita dikasih anugerah badan yang bagus, sehat, kenapa kita pilih rusak gitu loh. Jadi pesan moral buat generasi bangsa, janganlah coba-coba pakai narkoba. Dan buat anak sekolah, jangan merokok. Rokok adalah jembatan narkoba, Yang di Banten, jangan merokok, bos. Anda masih sekolah, ya kan? Rokok itu jembatan narkoba, Jadi jangan coba-coba pakai narkoba. Ini contohnya kasusnya Ahmad Johnny. Karena mereka udah peraturannya beli mereka beli cincai gitu kan. Menjadi ketergantungan, sudah kecanduan narkoba, mereka jadi pengedar gitu loh. Sekarang dipindahkan, ya udah masa depannya hancur ya. Makanya siapa yang mau sama Ahmad Johnny sekarang? Ya udah nggak punya duit, nggak punya apa, masa depan hancur. Nanti secara psikologis orang yang menggunakan narkoba itu cenderung lebih ke temperamental, emosional. Karena mereka tidak punya masa depan, badannya hancur, mukanya bopeng, bolong-bolong, karena narkoba itu sangat nyerap air dan gula dalam tubuh. Terus juga emosional tinggi. Jadi kasihan nanti kalau mereka nikah sama Ahmad Johnny pun, Ahmad Johnny tipe orang yang nanti gampang marah, sensitif, emosional. Itu bokol apa bisa main tangan, itu toksik, jadinya bahaya. Jadi karena apa? Dari pengaruh psikotropika narkoba tersebut itu. Mending olahraga, bisa kontrol emosi, lebih sehat, lebih fit, sehat, segar dan bugar, semangat, sehat.
ya kan, udah nikmati aja hidup, menjaga kesehatan. Alhamdulillah kita yang penting hidup sehat aja, jangan rokok, jangan alkohol, jangan narkoba, jangan judi online, lurus aja hidup, lurus pasti bahagia hidupnya, gak usah neko-neko ya, cintai orang tua, itu aja sih hidup ya kan, ya enggak, oke semangat gas ger ya kan, pesan moral buat generasi bangsa, jangan coba-coba merokok, rokok adalah jembatan narkoba, narkoba hanya 2 pilihan, penjara atau mati, pakai narkoba, ada keajaman coy, prestasi yes, narkoba no.